Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Sukacita bisa bertemu kembali sebagai saudara seiman, keluarga yang memiliki hubungan yang baik, relasi yang baik penuh dalam Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya sungguh semangat melihat Bapak Ibu bisa datang ke sini. Kita ingin memuji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu secara masing-masing. Kita siapkan hati kita pejamkan mata kita berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, atas kasih ini ya Tuhan, atas pagi ini. Kami bisa membuka mata kami masih bisa bernafas ya Tuhan. Mungkin itu sesuatu yang setiap hari kami lakukan, yang bisa kami lakukan. Tapi itu semua karena semata-mata karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami. Kau masih memberikan kasih kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Latar belakang kami berbeda-beda ya Tuhan. Mungkin kami penuh dengan sukacita, mungkin kami penuh dengan duka cita. Mungkin kami sedang penuh dengan kekhawatiran, mungkin kami juga sedang bersedih ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, ketika kami datang ke sini ya Tuhan, Engkau yang paling mengerti apa yang kami sedang rasakan ya Tuhan. Kami datang ke sini ya Tuhan sebagai anak ya Tuhan, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang paling baik, Engkau yang paling terbaik ya Tuhan. Biarlah suara ini berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Mari Alberta, kita berikan suara-suara yang terbaik. Kita berikan pujian-pujian yang terbaik untuk Raja segala Raja. Karena Dia yang layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, mari angkat pinggan kita. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata
bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Di hari ini mari kita berikan yang terbaik. Kita berikan suara-suara yang terbaik. Kita berikan yang terbaik untuk Raja segala raja. Mari Alberta nyatakan Hosana. 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 Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Lebih keras lagi untuk Raja segala raja. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian kiranya berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk seluruh rangkaian ibadah raya pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Sebelum memberikan pujian-pujian yang terbaik, mari kita lihat, tengok kiri kanan depan belakang, berikan senyuman yang terbaik, kasih salam minimal 5 orang Bapak Ibu. Kita wujudkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Yesus begitu baik untuk kita semua. Kasih-Nya tidak pernah berubah, tidak pernah hilang. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, Kau selalu ada di samping kami ya Tuhan. Mari angkat tangan jempolnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Mari Alberta, angkat jempolnya dua-duanya.
Mari bergoyang bersama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kanan saya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Kiri saya menyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari angkat tangan kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari nyatakan bersama. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Mari Bapak Ibu. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus. Jemaat saja yang menyanyikan Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Mari Alberta. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Saya ingin melihat tangan yang terangkat karena menyatakan Tuhan Yesus baik, amin. Angkat kedua tangannya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Karena Dia yang terhebat dan terbesar. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku.
bersyukurlah. Bersyukurlah kepada, bawa pujian-pujian yang terbaik. Karena dia apa? Karena dia raja. Dia yang apa? Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku. Ya Maria Alberta nyatakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya Tuhan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Sekali Alberta, sekali lagi, Kau yang berjaya. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Oke, sebelum duduk Bapak Ibu boleh colek kiri kanannya, katakan, Kau keren loh nyanyinya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yeah, boleh silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya senang sekali, saya antusias sekali melihat Bapak Ibu hidup bisa bersyukur dan juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu semua suaranya keluar, kasih tangan yang terbaik untuk Tuhan, Raja segala Raja. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya. Karena Dia yang begitu besar. Setelah semangat memuji Tuhan sebagai saudara seiman, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman yang akan diberikan. Biarlah tidak akan lewat begitu saja. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa mendapatkan pemulihan, mendapatkan komitmen baru, dan percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Kami bisa berkumpul bersama ya Tuhan. Mungkin kami ada yang punya masalah, tapi kami percaya Tuhan. Masalah boleh silih berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Engkau yang memelihara kami. Apapun yang terjadi di luar sana, berita-berita yang membuat kami khawatir, membuat kami cemas ya Tuhan. Buat apa kami cemas dan khawatir kembali? Kalau kami memiliki Allah seperti Engkau, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang tidak pernah meninggalkan. Apapun yang kami punya sekarang ini ya Tuhan, ini semua karena Engkau. Oleh karena itu, kalau ada masalah di depan kami, buat apa kami khawatir ya Tuhan? Engkau yang pelihara kami. Kami akan menjalankan peran sesuai kehendak Engkau ya Tuhan.
Selebihnya kami serahkan kepadamu Tuhan yang besar. Kepadamu Tuhan yang selalu kami percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyatakan kembali. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Mari nyatakan dengan lembut, inilah iman kami ya Tuhan. Secara masing-masing Alberta. Aku punya Tuhan yang besar. Ini adalah pernyataan kami ya Tuhan. Tidak hanya sekedar lagu ya Tuhan. Karena kami percaya memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang terhebat dan terbesar. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Mari Bapak Ibu kita mari berdiri. Tanya ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari angkat tangan kita, berikan pengharapan yang terbaik. Nyatakan kalau kami membutuhkan Kau ya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan kemuliaan. Haleluya.
yang terbaik, Kau yang tak pernah meninggalkan. Haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, atas penuhan pesona-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Mari bersyukur Alberta. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu. Untuk selalu ada hambanya. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kesempatan Kau berikan bagi kami, berbicaralah kepada kami sungguh membutuhkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Sejak 8 Maret tahun 2025, saya setiap khotbah selalu pakai peci atau pakai ikat kepala. Saya khotbah di Malaysia dan Brunei. Saya baru pulang dari sana, khotbah di Malaysia, di Brunei. Saya juga pakai peci atau ikat kepala. Jadi di mobil saya banyak itu ya. Saya harusnya pakainya yang Betawi.
Saya bawa ke di Malaysia, ada orang bilang bagus ini. Saya ngerti lah kalau orang bilang bagus ini artinya buat saya dong gitu. Saya ngerti itu, saya kasih aja deh. Ya, biasanya begitu. Ih, bagus sepatunya, ukuran berapa? Ngomong aja minta begitu, saudara. Orang Indonesia kan begitu. Jadi saya khotbah di Jogja pakai belangkon, ya. Di Australia ya saya pakai ikat kepala Bali ataupun memperkenalkan Bali juga, ataupun KDM itu yang putih. KDM siapa? Kang Didi Mulyadi ya. Jadi ini ciri khasnya begitu. Baik, demikianlah firman Tuhan, selesai. Temanya kan mengapa pakai topi begitu kan? Oke, Bapak Ibu sekalian, khotbah yang bagus adalah khotbah apa kata Tuhan. Jadi saya sudah kirim beberapa hari yang lalu atau kemarin saya mau bahas satu hal. Tadi dalam perjalanan saya khotbah yang jam 6, saya tergerak untuk membahas diganti aja gitu, Bu Rita ganti ya. Ada kita penyanyi dangdut Rita Sugiharto. Oke, diklik. Tema kita adalah kapasitas tak terbatas. Kapasitas kita terbatas, tapi Tuhan bisa membuat kapasitas kita tidak terbatas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Apa kapasitas? Ntar oma-oma nggak tahu apa itu kapasitas. Bukan merek tas. Kapasitas itu sebuah kemampuan. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, saya bisa memukul siapa ya? Siapa namanya? Paulus. Ya, saya bisa memukul Paulus pakai sebuah lidi, sebatang lidi, dan kepala Anda pecah. Anda mungkin bingung, gimana caranya? Caranya, sebatang lidi itu saya masukkan ke dalam sebatang pipa. Saya pecah itu kepala. Iya kan? Pecah. 2 lalat ngobrol waktu saya di Bandara Soekarno-Hatta, 2 lalat ngobrol. Saya ngerti bahasa lalat. Dia ngobrol. Saya dengerin aja. Ngobrol ya. Gua baru dari Surabaya. Temennya bilang, gila lu, kalau bohong jangan gede banget lah. Benar, gua baru pulang dari Surabaya. Lu kalau ngomong pakai otak dikit lah. 3 jam yang lalu gua lihat lu rebutan kan semen lu waktu ada sebutir nasi di Kentucky Fried Chicken itu. Iya betul. 3 jam yang lalu lu ada di sini. Ngomongnya lu baru dari Surabaya. Bohong jangan gede-gede. Serius. Gimana caranya? Memang maaf ya Bapak Ibu. Memang sayap saya kecil. Boro-boro sampai ke Surabaya. Terbang sampai Sunter. Danau Sunter aja udah rontok ini sayap saya. Iya, saya akalin. Saya nempel di salah satu penumpang, lalu naik pesawat. Sayap saya kecil, tapi saya di dalam pesawat yang sayapnya besar. 1 jam 10 menit saya landing di Surabaya. Lalat di sana cantik-cantik loh. Jadi pengen lagi ke sana. 1/2 jam gua pulang lagi ke sini. Saya beritahu saudara, jangan terjebak dengan saya nggak bisa. Rendah hati bagus. Tidak boleh rendah diri. Saya nggak mampu. Saya nggak bisa. Itu teknik iblis untuk menahan kita, meningkatkan kapasitas. Hari ini kita belajar ada orang yang rendah diri,
Tapi ada orang yang ambisius. Kita belajar dari Raja Daud. Luar biasa tentang kapasitasnya ditingkatkan menjadi tak terbatas. Kita baca ayatnya sama-sama. 3, 4. Bapak Ibu sekalian, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan, Bapak Ibu sekalian. Klik. Kita lihat kapasitas Daud dari gembala lalu menjadi raja. Klik. Cukup banyak ayat, kita baca sama-sama ya. Kapan lagi kita baca ayat kalau nggak disuruh pendeta di gereja? Mumpung kita disuruh baca. 3, 4. Dipilihnya Daud, hambanya, dari tempat domba-domba yang menyusui untuk ia mengembalakan dari seorang gembala menjadi raja. Ya, klik. Saudara, Tuhan manggil orang yang sederhana. Yang penting itu mau. Bukan mampu atau tidak. Orang kalau merasa mampu malah nggak dipakai Tuhan. Mau atau tidak. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan tanggung jawab besar kepada orang yang bisa dipercaya. Dan Tuhan memakai hati yang tulus dan tangan yang rajin. Perhatikan. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Jangankan Tuhan, kita pimpinan, punya bawahan. Kalau anak buah kita nggak bisa dipercaya, ngapain dikasih tanggung jawab yang besar? Ngurusin ini aja kagak bisa. Ditambah lagi dengan hati yang tulus, bukan bulus. Tangannya rajin. Ada orang tulus, tapi malesnya minta diketok orang ini. Ada yang rajin, tapi main politik. Bapak Ibu sekalian, kita berusaha. Kalau kapasitas kita mau ditingkatkan oleh Tuhan, tanpa batas, kita menjadi orang yang dapat dipercayai, yang tulus hati dan rajin. Klik. Saudara, keterampilan bermain kecapi. 3, 4. Kita akan membahas begini nih, Raja Daud itu punya kemampuan dan dia lakukan dengan rajin kemampuannya. Yang pertama adalah dia bisa bermain kecapi. Kalau kita cuman makan kecapi, Daud bermain kecapi. Pak Paulus bukan transfer dari saya ya, kayaknya itu dari sebelahnya. Dan sebelahnya baru dari saya. Oke ya. Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama dia bermain kecapi. Yang kedua, baca ya sama-sama. Oke, 3, 4. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, dia ambil nyala sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka sehingga dan terjerumuslah. Demikianlah dengan umban dan batu ada orang bilang, ya saya cuma punya 1 talenta.
Satu talenta itu besar. Itu 60.000 dinar. 6.000 dinar. 6.000 dinar itu besar. Satu dinar itu upah kerja satu hari. Kalau 6.000, maaf ya, kalau 6.000 itu berarti 6.000 hari kerja. 6.000 hari kerja. Orang Indonesia kerja 1 tahun bukan 365 atau 366 hari. Indonesia itu paling banyak liburnya. Libur agama, libur hari kejepit, saraf kejepit, semuanya kejepit. Maka dihitung-hitung di bawah 300. Ya, maka bolehlah kita bilang 300, sebenarnya kita kerja cuma 11 bulan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, balik lagi 300 kali 300 itu 6.000 berarti 20 tahun ya. 20 tahun gaji. Itu besar. Anda jangan bilang saya nggak bisa apa-apa, itu bisa. Tapi setia melakukan itu. Dia berlatih terus, suka memainkan kecapi. Nanti ujung-ujungnya pasti dipakai. Saudara yang suka nonton film Mission Impossible, nonton film yang apalagi ya, Mission yang 007 dan sebagainya. Itu ya setiap adegan itu pasti ada maksudnya. Misalnya ya agen dari Inggris gitu kan, dikasih kalung, ada liontinnya dari neneknya. Saya pikir itu pasti ada ini adegan-adegan nanti, apa maknanya, betul. Dia ditembak, kena liontin itu, dan dia nggak mati. Jadi saudara, apa yang kita kerjakan hari ini, itu akan dipakai Tuhan untuk meningkatkan kita ke depan. Waktu saya remaja, saudara, di SMP menjelang SMA kelas 1. Saya itu kalau ibadah pusing, saudara. Kenapa? Oh, saya pikir kamu mau ambil juga, saya kasih. Orang udah buat saya, kamu ambil juga, nggak apa-apa. Saya itu pemain basket yang bukan ecek-ecek. Saya itu lempar 3 angka itu dari sudut manapun saya bisa. Ya, saudara-saudara, tapi di gereja dulu tidak ada yang namanya komisi remaja. Adanya komisi anak sekolah minggu dan komisi pemuda. Zaman saya itu 40-50 tahun yang lalu. Sehingga kalau saya ikut ibadah pemuda terlalu kecil. Ikut sekolah minggu terlalu besar. Udah begitu lagunya, guru sekolah minggunya main ancam segala. Yang kita pakai gerak. Kalau nggak pakai gerak maju, suruh nyanyi sendiri. Kan malulah kita. Terpaksa nyanyi pakai gerak. Ya oke, kalau lagunya Yesus pokok dan kita carangnya. Oke, ini King Kong badannya besar. Nggak pakai gerak, nggak enak. Pakai gerak apa lagi? Terpaksa King Kong badannya besar. Dia di sebelah saya liatin gitu. Yang sebelah liatin bener atau enggak begini. Dan akhirnya saya lepaskan tuh main basket. Wah, berlatihnya itu gila-gilaan. Saudara yang pernah main basket, ya ini yang agak profesional. Jadi saya itu latihannya itu ya, lari keliling lapangan basket. Itu 100 kali. 100 kali. Ya, jadi bukan bermain latih, itu dulu fisiknya itu. Kalau sekarang saya umur 63 ini, jangan ragukan fisik saya. Saya masih bisa lari 50 kali tanpa berhenti. Lapangan catur. Kalau lapangan basket gak kuat lah.
Kalau lapangan catur kuat. Ya. Dan apa yang terjadi saudara? Saya korbankan itu. Bikin remaja, komisi remaja. Sekian puluh tahun kemudian saya diangkat menjadi ketua remaja GBI Pusat. Dan GBI Pusat sejarah mencatat ketua komisi remaja pertama kali itu saya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tingkatkan. Lu dulu berjuang begitu, ya udah saya naikkan. Ini si Daud bermain kecapi, dia pintar main ketapel. Itu akan dipakai Tuhan untuk meningkatkan kapasitasnya. Tapi kadang-kala orang nggak suka begitu, malas, bodoh. Di dunia ini tidak ada orang yang bodoh sebenarnya. Adanya orang yang malas cari pengetahuan. Tidak ada orang yang bodoh. Orang pintar itu cuman menang, lebih tahu dulu dibandingkan kita. Tidak ada orang pintar, cuman siapa duluan yang tahu ilmu itu. Gitu. Dalam seminar, pembicara ngomong, banyak orang tepuk tangan, terkagum-kagum. Isi saya di sebelah dia aja, tenang aja. Kok tenang aja loh, yang lain hebat. Itu mah saya udah baca itu. Itu kan di buku ini, di ini. Kan itu dari ini, itu. Isi saya bukan pintar, cuman lebih dulu tahu gitu. Demikian juga saudara terkagum kalau seseorang lihat main sulap. Kalau saudara tahu rahasianya, biasa saja. Makanya jangan malas. Cari ilmu sungguh-sungguh. Ya. Saudara, dia terampil memainkan kecapi dan terampil memainkan ketapel. Oke, klik. Lalu dia menjadi raja. 3, 4. Saudara, dia diurapi jadi raja sekitar umur 15 sampai 17 tahun. Langsung jadi raja enggak? Ini orang pilihan. Samuel mau mengurapi, udah kakak-kakaknya itu ya, badannya kekar karena latar belakangnya tentara dia ini. Tapi enggak. Masih ada lagi enggak orang? Oh, ada, dipanggilnya lah Daud. Dan Daud yang diurapi. Saya masih ingat cerita ini. Satu saat saudara, papi saya anaknya nggak banyak, cuman 13. Nah yang 4 meninggal waktu itu, saya anak yang ke-6, tinggal 9. Ada hamba Tuhan umur 23 tahun datang ke rumah. Bawa Alkitab, mau ngasih Alkitab. Kakak saya ini, dia nggak ngasih. Dia ngomong sama mami saya, ini kata mami saya, ada lagi nggak? Saya baru umur 3 tahun. Saya lahir 1962, Alkitab itu ditandatangani oleh pendeta ini tahun 1965. Umur 3 tahun saya dikasih Alkitab. Kan saya belum bisa baca. Itu kenang-kenangan yang luar biasa, saudara. Tuhan dah pilih saya di situ. Maka kalau sekarang saya jadi hamba Tuhan, ya udahlah, memang dari dulu Tuhan udah tetapkan seperti itu. Lanjut saudara, dari dia diurapi jadi raja, tapi gak raja seluruh Israel. Baca sama-sama, klik. 3, 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda. Nah, Daud diurapi pertama, diurapi jadi raja,
Dan jabatan raja yang pertama itu bukan seluruh Israel, tapi Yehuda. Klik. Tiga, empat. Kemudian raja atas Israel, Daud. Klik. Baca. Oke. Ini tahapan Raja Daud, saudara ya. Diurapi oleh Samuel, langsung jadi raja? Enggak. Sekitar 15 sampai 17 tahun. Lalu betul-betul jadi raja itu umur 30 tahun. Sekitar 13 sampai 15 tahun kemudian. Berikutnya 7 tahun 6 bulan kemudian dia baru menjadi raja seluruh Israel. Maaf Bapak Ibu, kadangkala orang ingin langsung melonjak. Saya ketemu dengan seorang pilot di Kucing. Seorang pilot, saya tanya, kenapa kalau saya lihat naik pesawat itu dari sekian turun dulu pelan. Dia bilang kalau enggak tekanan telinga kita jadi buta, saudara. Kok buta? Telinga itu apa? Lumpuh ya. Telinga jadi tuli, saudara. Berarti Anda enggak tuli, makanya saya cek betul Anda. Yang tuli sih diem aja, saudara ya. Ya orang tuli. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi setelah jangan langsung 20 menit sebelum landing itu udah mulai turun pelan gitu. Jadi tidak merusak telinga. Demikian juga jangan langsung naik, saudara. Jangan langsung naik, tenang aja dari awal gitu ya. Tuhan ngerti kok. Diurapi dulu itu yang penting. Dari lalu di Yehuda baru dia naik ke seluruh Israel. Klik. Saudara, meski diurapi sejak muda, Daud tidak langsung naik tahta. Sabar dalam proses. Ada kalanya orang pengen gak sabar, pengen cepat, saudara. Tenang aja, sabar. Anda kalau suka durian yang paling enak itu bukan yang disuntik karbit supaya cepat matang. Durian yang enak adalah durian yang jatuh. Belum tentu kalau jatuh ke muka kita kan gak enak. Ya, itu yang betul jatuhan gitu. Iya, jadi saudara itu yang enak. Matang pada waktunya, bukan dipaksa matang. Kemarin saya sama istri naik mobil, sebelah kanan saya itu ayam mau dipotong itu. Saya bilang, wah itu udah kasihan banget itu. Udah dipaksa gede, lalu gak dikasih makan seenaknya, itu tinggal potongan itu. Jadi jangan cepet-cepet lah pengen naik ke atas, santai aja saudara. Kadangkala ada orang naik ke atas dengan menginjak orang, supaya naik, atau maju ke depan dengan mengikut kiri kanan. Di sebuah negara, saya nggak sebut namanya, ada seorang hamba Tuhan mengangkat seorang wakil gembala. Teman-temannya udah bilang, yakin kamu? Ya yakin. Dia latar belakangnya nggak benar, nggak apa-apa, siapa tahu dia bertobat. Betul, ketahuan karakternya dia. Gembala yang ngangkat ini ada masalah, langsung disikat habis. Saya sempat marah, saya telepon 1 jam lebih. Dan saya bilang, kamu gak punya hati. Kamu bisa seperti ini, dari mana harus tahunya.
dan betul-betul dihabisin saudara. Kesempatan tuh dia naik jadi gembala sidang. Ada di sini yang mau menghabisi Ibu Carmela, ya? Sikat aja biar Anda jadi gembala, begitu. Apa ada? Gembala kok perempuan, gitu. Aku Paulus penulis surat yang terbanyak. Iya. Kalau Alkitab surat di Alkitab, aku Paulus penulis surat utang. Nggak ada ya. Tante mau jadi gembala? Mau jadi gembala? Jangan ya, pemain drum saja. Jangan di sini langsung bilang sama saya, sama ibu gembala, saya tergerak hatinya untuk melayani tempat ini. Oh bagus. Tapi kan saya nggak tahu kamu cocoknya di mana. Kayaknya saya cocok jadi gembala di sini. Yang itu nggak usah. Tapi kamu kalau jadi gembala, kamu pendeta yang berbobot. Minimal 100 kilo lah. Ya kan berbobot kan dia? Iya. Cocoknya dia yang khotbah, dia pakai dasi. Oma ya? Oh pelayanannya banyak ya, Tante. PKS, SPK. Wah, ikut partai PKS juga ya? Iya. Haleluya. Puji Tuhan, Oma ini banyak pelayanannya ya. Jadi sekali lagi, jangan langsung pengen naik. Tenang aja. Yang kedua, ya tetap rendah hati. Tidak membalas atau merebut tahta. Bisa aja dia merebut. Orang saya diurapi. Gitu. Saudara, karakter pemimpin itu terbentuk dalam kesetiaan. Tenang aja. Saya ke Australia baru 29 kali, saudara. Itu lebih banyak daripada saya ke kantor RW, saudara. Saya ke kantor RW, saya ke kantor RW nggak sampai segitu. Saya khotbah sambil duduk deh ya. Sekarang Pak Gilbert itu kalau khotbah ada duduknya kan? Saya kalau khotbah di gereja ada tuh duduk aja sambil duduk. Hari ini saya khotbah, nggak apa-apa di sini aja. Kamu mau di pangku? Enggak apa-apa. Saya pikir minta di pangku. Nggak apa-apa lah begini kan, jadi pas tepat dengan Paulus kan. Hari ini bidang filmnya Paulus itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi itu bukan mudah. Itu harus rendah hati. Jadilah orang rendah hati, jangan rendah diri. Tahun 2000 saya pertama kali ke luar negeri khotbah itu Amerika. Amerika itu butuh visa. Visa itu adalah izin seseorang masuk ke negeri itu. Tapi kalau saudara ke negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, mana lagi? Brunei, Filipina, Laos, cabai, kunyit. Kan ada Laos, cabai, kunyit, bawang merah gitu. Tahu Laos? Nggak pernah masak. Laos itu buat masak. Nah saudara-saudara, saya sempat ditolak, tapi puji Tuhan akhirnya saya bisa masuk ke Amerika. Saya mau nanya sama saudara ya, kalau Anda punya paspor kosong, ke Amerika pasti nggak bisa ya, ke Israel nggak bisa, kemana lagi, pokoknya di luar ASEAN Anda nggak bisa. Kalau Anda punya paspor kosong, ke Singapura bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, orang paspornya kosong, nggak ada namanya, nggak ada fotonya. Gimana bisa? Kan paspornya kosong. Iya maksudnya kalau itu nggak bisa. Dan itu tahun 2000. 2004 saya diundang khotbah di Australia. Saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Maksudnya yang ngundang gembala.
Itu jalan Tuhan, yaitu kalau orang sudah punya visa Amerika, ke Australia gampang dapatnya. Berangkatlah. Saudara tahu kalau saya nggak rendah hati, saya tidak akan berkelanjutan ke Australia sampai 29 kali. Cerita yang gampang aja begini. Satu saat saudara, saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Orang kalau ke Australia pertama kali, kebetulan saya pulang dari Amerika bawa video cam. Saya bilang sama anak saya, Sharon, Kevas, nanti papa rekam binatang khusus yang Australia, binatang kanguru. Nanti papa videoin kanguru ya di Australia. Karena di Cengkareng saya tinggal nggak ada kanguru, adanya Kang Mamat, Kang Joni, Kang ini. Lalu ada lagi binatang yang tidur terus, bangun itu kalau makan dan kawin. Di Australia apa? Koala. Di Cengkareng adanya ko ahau, ko acong, gitu aja saudara. Tahu nggak saudara? Misalnya Pak Paulus ya, you asalnya mana Pak Paulus? Asal Jakarta. Lahir di? Bukan lahir di tempat tidur. Oke lah, lahir di Jakarta ya. Misalnya ini, Anda punya tamu dari daerah Kalimantan, orang-orang desa atau Jawa Tengah itu. Kalau kita mengundang tamu dari daerah, kita kan bangga kan tinggal di Jakarta. Minimal orang itu habis khotbah atau sebelum khotbah kita ajak keliling Jakarta. Kemana kira-kira? Yang dekat aja lah Danau Sunter dulu. Naik begini nih. Masih ada ya? Oke lah, Monas, apalagi? Taman Mini, mana lagi? Yang dekat-dekat sini. Ancol, ya kan? Bangga kan? Ini saudara-saudara, 7 hari saya di Australia, nggak diajak kemana-mana. Australia apa yang terkenal? Opera House, Harbour Bridge, you Bondi, ya, Darling Harbour, itu menarik. Tahu nggak, saya itu cuman dari rumahnya ke gereja, lalu ke restoran yang dia sukai. Udah seminggu, cuman 3 segitiga, ke segitiga menyakitkan itu. Mantan murid saya telepon, udah beres semua Pak kerjaan? Udah, sorry saya baru telepon karena takut ganggu Bapak. Lalu, udah kemana Pak? Ya segitiga menyakitkan itu. Murid saya marah. Udah pergi keluar dari rumah, nginap di rumah saya, di apartemen dia. Saya diajak keliling, bagus banget itu. Ya, Darling Harbour, Bondi Beach, diajak lagi, kemana-mana. Saudara-saudara, bayangkan saya nggak diajak kemana-mana. Sampai-sampai saya, betul saudara, Tuhan tahu, ini nggak bohong. Saya mau video kamar saya. Saya dan Kepas, ini kamar Papa, ini toiletnya, ini tempat tidurnya. Habis kan nggak ada kanguru, saudara, nggak diajak ke koala. Udah betul frustasi saya. Mulailah saya diuji coba. Saudara, diuji cobanya dengan apa? Menginap di rumah anaknya. Ini anaknya di apartemennya ada 2 kamar, buat anaknya sama istrinya belum menikah ya. Satunya buat Bapak dan Ibu Gembala. Saya itu tamu loh ya. Saya itu tamu, dia ngundang. Nggak bilang A, nggak bilang B. Ditelantarkan di situ. Saya bingung di depan TV ini.
Saya tidur di mana gitu. Di depan kamar dia itu kan dari kayu di lantai 2, saya gini tuh. Budek juga mereka, saudara, nggak keluar. Ya saya kan orangnya nyantai aja. Ya udahlah, tidur di atas karpet. Saya orangnya harus bersyukur. Tadi kan lagunya bersyukur. Bersyukur. Lebih baik tidur di atas karpet daripada tidur di bawah karpet. Gatel loh saudara, coba aja coba. Gatel itu. Ya kan? Lebih baik tidur di depan TV daripada di atas TV. Menggeliat dikit ganti channel saudara. Tapi dinginnya minta ampun. Saya lapar, nunggu tukang nasi goreng nggak lewat-lewat. Kalau di sini kan enak, saudara. Nyakitin betul-betul. Saya itu tamu undangan loh, ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya lalu yang kedua diajak, Pak, kita menginap ya di rumah anak saya. Kalau saya sakit hati, saya nggak mau. Tapi saya coba orangnya diam, liatin. Kenapa dingin? Kaca nakonya terbuka. Ntar saya tutup kaca nakonya. Saya kalau tidur harus pakai ada bantal. Saya bawa baju-baju pakai ransel. Saya kalau malam kelaparan, saya bawa makanan, saya umpetin, nggak mau saya bagi dia, biarin aja. Udah nyantai aja saudara. Saudara tahu, disitulah Tuhan menguji. 9:30 malam, saya dapat dulu belum WA lah, SMS. Ketemu dengan pendeta Daniel Ong. Di situ saya ketemu tahun depannya. Tahun pertama kan saya sendiri, tahun depannya saya sama istri. Singapura, Perth, Sydney, Melbourne. Pulang ke Perth dulu baru ke Singapura. Pak Daniel bilang, kenapa harus ke Singapura? Saya ada khotbah di Singapura. Pak Bram nanti kalau ada khotbah lagi di Singapura, kasih tahu saya. Saya punya gereja di Singapura. Dan apa yang terjadi? Saya diundang lagi sama istri 2 anak. Anak saya begitu selesai ujian kenaikan kelas, kita pergi. 32 hari, saudara. 32 hari, Singapura, Perth, Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast. Gold Coast, bayangin saudara. Kalau saya orangnya gak rendah hati, kesel banget. Saya gak ketemu Pak Daniel Ong. Karena gak ketemu Pak Daniel Ong, saya tidak punya kesempatan. Makanya belajar rendah hati aja. Jangan sok, ya, tenang aja. Tuhan akan lambungkan kita pada waktu yang tertentu. Jangan cari jabatan, carilah Tuhan yang memberi jabatan. Dengan memberi, dan jangan cari rezeki, carilah Tuhan yang pemberi rezeki. Itu lebih utama. Tuhan nanti yang akan melambungkan pelayanan kita. Ya, sehingga puji Tuhan, 5 benua sudah saudara-saudara sudah saya kencingin saudara. Loh, Pak Paulus kalau ke luar negeri turun dari pesawat kemana? Toilet kan, itu maksud saya. Udah, tapi aneh kalau di Soekarno-Hatta kenapa nggak kita ke toilet ya? Ke toiletnya kalau di luar negeri. Cuman hari ini saya beritahu saudara, karakter pemimpin itu terbentuk dalam kesetiaan. Tunggu pada waktunya. Ya, sabar aja. Enggak usahlah ini enggak usah. Tuhan nanti yang akan melambungkan. Amin. Ya, dukung yang sekarang ini. Dukung aja, ya. Saya ngomong begini bukan karena ditelepon Bu Kamil, siapa sih? Kamelia. Ya kalau Kamelia itu kan temannya si Ebit GAD itu. Karmelia ya. Ya berarti lahirnya di mobil kar gitu kan. Tadinya mau nama
di mobil pas di Hotel Melia, jadi Car Melia begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak ngobrol-ngobrol sama beliau, betul sama sekali nih. Cuman masalahnya saya bicara begini, dukung yang ada. Saya di Australia lihat ya, khotbah kok dikit banget. Yang setengah Pak pergi bikin gereja sendiri. Pak Paulus mau bikin gereja sendiri, sebelah sana ini. Saudara, dukung yang ada, doakan yang ada. Tenang aja, satu saat Tuhan sendiri akan melambungkan kita. Ya, amin. Tuhan akan memberikan kapasitas yang tanpa batas. Ini bukan soal jabatan rohani. Demikian juga jabatan jasmani. Yang penting kerjakan dengan baik. Nanti status Anda akan naik. Saya KKR di Jogja, gembala sidangnya dari kerjanya front office dan dia pensiun dari presiden direktur. Luar biasa ya. Sekarang dia jadi gembala sidang di gereja di mall yang luar biasa. Beberapa kali saya khotbah di situ. Hari ini saya beritahu setia aja, rajin aja. Sekarang Anda dapat tugas apa? Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan nanti akan melambungkan. Ya, Tuhan melihat kesederhanaan dan kemampuan kita tentunya. Enggak mungkin lah gembala sidang di sini nyuruh seenaknya siapa main drum gitu kan. Oma enggak mungkin kan suruh main drum, saudara. Sekali injak langsung asam urat, saudara. Jadi Tuhan tahu, itu manusia aja tahu apalagi Tuhan. Ya. Sebagai penutup khotbah sebuah cerita Bapak Ibu, tenang aja kalau sekarang Tuhan sedang kita alami apa, setia aja, nanti pasti ke depannya ada. Istri saya itu anak kedua, punya koko satu, dan papanya udah meninggal waktu istri saya umur 4 tahun, bukan waktu papanya udah meninggal waktu papanya umur 4 tahun. Nah istri saya dari mana lahir gitu kan. Umur 4 tahun istri saya papanya meninggal. Singkat cerita dia kan anak perempuan satu-satunya dekat mamanya. Sekolah di Petamburan. Kalau libur ya pingin ketemu lah. Tapi Sabtu Minggu dia pelayanan. Musim libur gembalanya bilang, Ipung kamu ke Cimone ya. Di sana memang ada cabang. Istri saya orang yang gak berani dan gak mau melawan hamba Tuhan. Ikuti. Ya pinginnya libur sama mamanya, ngobrol asik gitu kan. Dia ke Cimone. Suruh apa saudara? Bukan hanya besuk. Nganterin anak pendeta sekolah TK. Istri saya itu trauma naik sepeda. Dipaksain untuk moncengin anak pendeta. Nungguin. Wah, kalau zaman sekarang mungkin keluar, hei, saya sekolah Alkitab tuh jadi pendeta, bukan jadi pembantunya pendeta. Tapi isi saya nggak begitu, ikutin aja. Saudara tahu, waktu dia nganter tiap hari anak pendeta itu sekolah TK yang bagus. Dan dia mengamati ngobrol sama guru. Karena kedepannya Tuhan bikin istri saya itu sekarang punya TK. Udah 19 tahun TK-nya itu. Kurikulumnya dan sebagainya dia pelajari. Tenang aja saudara. Kalau satu saat kita cuman ngelapin mobil, kita sedang berlatih, nanti kalau punya mobil bisa ngelapin gitu loh. Karena dia kan bingung ngelapinnya gimana, diajarin dulu. Jadi saudara, Tuhan pasti lalu istri saya itu luar biasa, belajarnya luar biasa, suka baca. Nggak nyangka soal lulus SD ke SMP, Tuhan berkati, ada yang bayarin. Di SD aja lulus, dia nggak bisa ngambil. Kalau kelulusan dapat apa itu jenazah ya apa? Jenazah? Oh ijazah.
Oh bukan jenazah ya. Ya dapat ijazah. Itu nggak bisa Pak, udah bisa ngambil. Dibantu orang ngambil. Lulus SMP, masuk sekolah Alkitab di Petamburan. 3 tahun, setiap tahun dapat beasiswanya dari guru yang aneh. Guru kasih pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Langsung dapat beasiswa 1 tahun. Isi saya 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun. 3 tahun dia bisa dapat menjawab dan dapat beasiswa. Itu lulus saja, ijazahnya nggak bisa nebus. Saya ngajar, lalu gajinya bisa untuk ngambil. Jangan-jangan istri saya mau gara-gara saya nebus ijazahnya kali ya. Enggak lah, bukan begitu. Hari ini saya kasih tahu pada saudara, dari sekolah yang susah-susah, sekarang istri saya sudah lulus S3. Dalam jenjang pendidikan paling tinggi itu S3, doktor. Bukannya dia hebat, wah pernah, dia itu luar biasa, enggak KP itu apa ya? Mahir ya? Enggak mahir mainin ini apa laptop. Pernah itu saya lihat nangis itu. Kenapa nangis? Itu data-data disertasi saya kok hilang di laptop. Enggak hilang, kamu salah pencet gitu kan. Dicari-cari, betul ketemu lagi. Saudara, dan dia bilang luar biasa. Kalau dia sekarang udah jadi doktor. Ngalahin saya cuman S2, saudara, MTH. Hari ini saya kasih tahu pada saudara, orang yang setia dari awal, rendah hati, Tuhan akan lambungkan. Tenang aja, ada waktunya dan ada waktunya. Ya, kita baca kesimpulan. 3, 4. Saudara dan saya punya kemampuan. Sekarang setia gunakan itu untuk kedepannya. Ya, ini yang terakhir. Suatu saat di musim salju, hujan badai, ada mobil masuk ke hotel yang kecil. Lalu dia bilang, adakah kamar? Maaf Tuhan, tidak ada kamar. Semuanya sudah terisi. Tapi kalau Tuhan mau, bisa tidur di tempat saya. Nanti saya kasih tempat saya istirahat tidur bisa di situ. Karena cuaca badai, cuaca buruk, badai begitu. Oke, terima kasih. Saudara, dan saudara tahu siapa yang ditawarin? Itu adalah seorang pemilik beberapa hotel besar. Maka dia balik lagi, orang yang kerjanya di office, di depan front office itu, langsung diangkat menjadi manajer. Karena apa? Kamu hebat. Yang kayak begini hebat. Setia aja melayani Tuhan. Jangan dikit-dikit otaknya jabatan, dikit-dikit otaknya kemuliaan, dikit-dikit otaknya duit. No. Lakukan saja. Selama kita lakukan dengan setia, Tuhan akan lambungkan itu. Amin. Tuhan akan gunakan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita kelola. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu boleh diam berbicara. Roh Kudus akan menyempurnakan firman Tuhan ini. Terpuji nama Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berdoa khusus untuk Ibu Karmelia, untuk Mama tercinta Ibu Markus yang sangat kami cintai. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi. Dan kami mendukung untuk terus ibadah ini semakin berkembang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mohon maaf, saya ada khotbah lagi jam 10. Lalu kolektor ya habis ini ya. Mana itunya? Pakai itu. Pakai amplop Pak. Pak itu. Ada kembalian? Enggak ada. Saya ke Indomaret dulu saudara.
Saya ke Indomaret mau tukar duit dulu. Oke, di situ ya karakternya ya. Oke. Karena saya begini, saudara, saya agak kesel. Dibilang begini, tahu nggak pendeta Abraham habis khotbah pulang dulu, menghindari kolektor, kurang ajar itu. Makanya saya kasih itu, enak aja. Ya, ini hamba Tuhan yang berbobot ya. Semua terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati untuk pendeta Pak Abraham Suala. Semua terberkati oleh firman Tuhan. Ya, boleh angkat tangan yang terberkati. Amin. Beri tepuk tangan untuk yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Ya, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kepada yang bertugas dapat dipersilakan untuk maju. Kita doa dengan kasih saudari Lisna untuk membawakan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Tiba saatnya kami memberi persembahan. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini supaya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan ajar kami untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita, dan berkati juga kedua pelayan yang melayani kolektor pagi hari ini dengan berkat khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih atas persembahan Tuhan Yesus memberkati. Kepada nanti pembawa pengumuman dapat ditampilkan di depan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Abraham Suala yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Komsel Pemuda Alberta diadakan pada minggu ini, 26 April 2026, pukul 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Jernihwarwu. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Alberta, pukul 10 pagi, Selasa, 28 April 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwikarta Elia. Benteng Doa GBI Alberta, Jumat 1 Mei 2026 ditiadakan. Kaum muda diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team. Sabtu 2 Mei 2026 pukul 6 sore dengan kegiatan sharing kelompok. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian
Umum GBI Alberta, Minggu 3 Mei 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Minggu depan, kita kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga berkesempatan mengembalikan perpuluhan milik Allah. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya untuk mengikuti sekolah minggu. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Hani R. 26 April, Saudara Simeon Michel Jakwa, 1 Mei, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita, Alberta dan bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Mari luangkan waktu berdoa bagi gereja kita, Alberta dan NKRI. Terus ingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Mari ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta yang dikirimkan di WA Group. Untuk para pelayan, mohon memperhatikan jadwal pelayanannya. Oke, terima kasih untuk tim sekretariat yang sudah menyiapkan video ini. Apakah ada pengumuman tambahan lain? Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagi, Aku Punya Tuhan yang Besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini dan firman yang sudah kami terima. Kiranya kami dapat genapi, kiranya kami dapat laksanakan di luar sana ya Tuhan. Menjadi laskar Kristus yang baik ya Tuhan. Contoh yang baik ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Di tempat kami sekolah, mungkin di tempat kerja kami, atau bahkan tempat pertama kami untuk memberikan teladan yang baik, yaitu di keluarga kami, di rumah kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Abraham Suala yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat supaya terus dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Tuhan, berikan kesehatan yang baik dan hikmat dalam memimpin jemaat di GBI Alberta Sunter ini. Kami juga berdoa untuk Komisi Wanita, Remaja, dan Pemuda. Biarlah semuanya dapat bertumbuh, setia melayani, dan menjadi generasi yang akan taat kepada Tuhan, dan menjadi taat dan menjadi teladan dimanapun berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim sekretariat, untuk setiap tanggung jawab dan tugasnya secara harian ya Tuhan. Berikan semua perjalanan berjalan dengan baik, dan biarkanlah juga pelayanan yang mereka lakukan tidak akan sia-sia ya Tuhan. Kami juga berikan ya Tuhan, berkatilah untuk jemaat, semua jemaat di sini ya Tuhan. Kau yang paling mengerti apa yang mereka lawan ya Tuhan, atau mungkin yang mereka hadapi ya Tuhan. Apapun yang mereka khawatirkan, tapi kami percaya di dalam nama Yesus, pertolongan-Mu tidak akan terlambat dan tidak akan terlalu awal. Semua tepat waktu ya Tuhan, sehingga semua jemaat Alberta di sini bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami tidak akan menjadi malas ya Tuhan. Kami akan selalu bertanggung jawab, kami akan selalu rajin untuk apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Kepercayaan yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Sekarang kami ingin pulang ya Tuhan, kami ingin kembali ke rutinitas kami ingin kembali ke keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita untuk bersiap menerima berkat Tuhan. Biarlah kekuatan Simson, kebijaksanaan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, inspirasi Daniel, ketulusan Esther, keberanian Daud, kesalehan Henok,
kelembutan hati Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Ruth, dan sukacita Habakuk turun menjadi bagian dari karakter kita. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan kalau ada berita kedukaan terkait telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Rinio pada hari Sabtu 25 April 2026. Akan ada kebaktian penghiburan Minggu 26 April 2026 jam 6 sore di Rumah Duka Jelambar. Jadi ada kebaktian penghiburan tanggal 26 April hari ini pukul 6 sore di Rumah Duka Jelambar. Dan untuk kebaktian tutup peti di pada hari Senin tanggal 27 April 2026 pukul 6 sore di Rumah Duka Jelambar. Dan juga kebaktian pelepasan pemakaman pada hari Selasa 28 April 2026 di pukul 6 sore di Rumah Duka Jelambar. Pukul 9 pada tanggal 29 April akan berangkat ke pemakaman, dan untuk informasi lebih lanjut akan diinfokan oleh keluarga yang bersangkutan.